Inilah bapakku, tanpa tendensi apapun, hanya untuk menambah kasanan pengetahuan mengenai tokoh-tokoh yang membesarkan nama Madiun, akan kita kupas dan simak berbagai tokoh untuk Madiun. Untuk salah satunya akan kita simak mengenai tokoh kita kali ini sebagai berikut lur. Riwayat Raden Djimat Hendro Suwarno, pengasuh persaudaraan, setia hati, Winongo Tunas Muda. Raden Suwarno lahir di Ponorogo pada hari Sabtu Legi tahun 1924. Beliau adalah putra dari Raden Purnomo yang menikah dengan Raden Ayu Katmiati. Keduanya adalah keturunan dari Prabu Brawijaya Majapahit. Dari perkawinan Raden Purnomo dengan Raden Ayu Katmiati dikaruniai 3 putra, yaitu Raden Suwarno, Raden Roro Sukapti, dan Raden Roro Sulastri. Raden Suwarno menikah dengan Sri Aminah Putri dari Kediri dan dikaruniai 7 orang putra, yaitu Raden Arif Santoso, Raden Budi Aji Santoso, Raden Agus Wiono Santoso, Raden Sugeng Santoso, Raden Amin Fitri Santoso, Raden Endang Nur Setiahati Ningrum, Raden Kusumastuti Setiahati Ningrum. Riwayat pendidikan. Nama, Raden Djimat Hendro Suwarno, tempat tanggal lahir, Ponorogo, 16 November 1924, hari, Sabtu Legi. Tahun 1937 tamat HIS, tahun 1941 tamat Quick School, tahun 1944 tamat SMT. Tahun 1965 tamat Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Riwayat perguruan silat. Tahun 1938 Pendekar Rantai Bergelung, tahun 1938 Pendekar Pencak Anak Sumatera Sekilat, tahun 1939 Pendekar Cimande, tahun 1939 Pendekar Kunto, tahun 1940 Pendekar Pecut Jakarta, tahun 1940 Pendekar Shanghai, tahun 1941 Pendekar Bugis Asli, tahun 1942 Pendekar Pondok Pesantren, tahun 1942 Pendekar Singapura, tahun 1959 Persaudaraan Setia Hati. Riwayat perjuangan dalam merintis kemerdekaan. Tahun 1945 sampai tahun 1949 bergabung dengan pasukan gerilya atau yang lebih dikenal dengan pasukan PGSS. Tahun 1949 beliau ditangkap Belanda dan menjadi tawanan perang Belanda ketika perjanjian Ramrayen ditandatangani. Barulah beliau dibebaskan sebagai konsekuensi dari perjanjian itu. Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui bahwa beliau adalah pejuang perintis kemerdekaan dan mempunyai andil dalam mencapai kemerdekaan walau dapat dikatakan dalam skup terbatas. Pandangan KSH-an. Tujuan atau sasaran SH yang ditempuh adalah mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia dan di akhirat dengan mengajarkan pencak silat sebagai olahraga atas dasar jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat pula. Meninggalkan semua yang menjadi larangan-larangan Tuhan dan melaksanakan semua perintah-perintahnya. Mensanain corpore sano en amar ma'ruf nahi munkar. Gemblengan jasmani berupa pencak silat dan rohani berupa iman dan takwa kepada Tuhan dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar secara konsekuen. Bahwa dengan berlatih pencak silat secara teratur, manusia akan memiliki tubuh yang sehat lagi kuat dan jiwa yang sehat pula. Mensanain corpore sano. Bahwa dengan iman dan takwa kepada Tuhan serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar secara konsekuen, manusia akan bahagia lahir dan batin di dunia dan di akhirat.
SH, lepas dari pengaruh aliran dan golongan. 6 perkara pokok pri kehidupan yang harus diamalkan: persatuan, persamaan, persaudaraan, kemerdekaan, tolong-menolong, dan musyawarah. Sejarah singkat berdirinya Setia Hati. Persaudaraan Setia Hati, disingkat SH, didirikan pada tahun 1903 oleh almarhum Bapak Ki Ngabehi Surodiwiryo dengan nama kecilnya Mas Dan. Wafat pada tanggal 10 November tahun 1944. Dimakamkan di Makam Desa Winongo, Kota Madiun. Ibu Surodiwiryo atau Ibu Sarijati wafat pada tanggal 6 April tahun 1969 dan dimakamkan di Desa Winongo juga. Tujuan atau sasaran SH yang ditempuh adalah bela negara, mengolah raga dan batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Dengan jalan mengajarkan silat atau pencak silat sebagai olahraga atas dasar jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat pula, yaitu dengan meninggalkan semua yang menjadi larangan-larangan Tuhan, dan melaksanakan semua perintah-perintahnya, mensanain corpore sano, amar ma'ruf nahi munkar. Jelaslah bahwa ajaran ini adalah ajaran mulia, edipeni dan adiluhung. Oleh karena itu tidak mengherankan bagi kita bahwa segala bangsa dan semua agama dapat menerimanya, khususnya bangsa Indonesia. Peranan Raden Djimat Hendro Suwarno. Sejak tahun 1964, SH mengalami kemunduran, tidak begitu aktif. Hal ini disebabkan tidak lain karena keadaan juga, sebagian besar saudara-saudara SH sudah banyak yang lanjut usia atau tua. Ditambah dengan makin berkurangnya penerimaan saudara baru. Banyak saudara SH yang sudah sepuh satu persatu meninggal dunia. Sedangkan yang masuk menjadi saudara SH dapat dikatakan hampir tidak ada. Kalau keadaan yang demikian dibiarkan terus-menerus maka SH lambat laun akan mengalami kepunahan. Untuk menghindari hal tersebut serta untuk melestarikan ajaran yang edipeni dan adiluhung, maka pada tanggal 15 Oktober tahun 1965, kami, Suwarno, merasa terpanggil untuk bergerak atau mengaktifkan kegiatan-kegiatan SH. Dengan serentak gerakan ini mendapat perhatian yang besar dari para pemuda dan dukungan yang kuat dari masyarakat, yang akhirnya berdaya guna untuk membantu Hankam, serta ikut memayuhayuning bawono atau memelihara dan membangun keselamatan negara atau dunia, membantu negara atau pemerintah dalam bidang ketertiban dan keamanan. Dengan meningkatkan latihan jasmani atau pencak silat dan latihan rohani atau iman dan takwa kepada Tuhan, maka dapat diharapkan para pemuda kita sebagai generasi penerus akan menjadi kader bangsa yang militan yang sangat berguna bagi kepentingan negara dan bangsa. Latihan berarti juga membiasakan. Kebiasaan inilah dapat disebut sebagai takdir yang kedua, het gewonte is the tuit natur. Kalau kita membiasakan baik, Tuhan akan menakdirkan kita baik. Memang segala permulaan itu adalah sukar, ale begin ismoilik, terutama jalan yang menuju kepada kebaikan-kebaikan surga tentu banyak sekali rintangan-rintangannya. Sebaliknya jalan yang menuju kepada kejahatan, kemaksiatan, neraka, selalu terhias dengan bunga-bungaan yang serba indah dan harum. De Wagner de hel is met bloemen gevlaveid. Oleh karena itu harus ditanamkan juga kepada para pemuda kita yaitu cinta kasih dan kasih sayang. Sesama manusia harus dicintai sebagaimana mencintai pada diri sendiri. Heb nasten lief gelijik uzelven, atau falsafah agama Hindu yang mengajarkan kesosialan yang tanpa batas yang berbunyi Tatwam Asi, yang artinya ia adalah kamu.
Kalau dicubit merasa sakit jangan mencubit orang lain atau dalam bahasa Jawanya adalah kembang tepus kaki yang artinya yen dijiwit kroso loro ojo enjiwit lian. Bagi Tuhan semua manusia itu sama, yang berlainan hanya takwanya kepada Tuhan dan yang lebih takwa itulah yang akan banyak mendapat keridaan Tuhan. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa wajib direalisasikan dengan amalia, ibadah dan karya nyata dalam pembangunan. Membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka wajib bagi setiap manusia Pancasilais yang membangun Indonesia ini meresapi, menghayati dan mengamalkan ketakwaan dalam arti yang sebenarnya. Dalam perkembangan dunia ini, Tuhan senantiasa menjadikan waktu-waktu pada saat-saat yang bersejarah sejak zaman purba sampai akhir zaman. Sejarah itu merupakan guru dan suri tauladan bagi orang yang suka mengambil pelajaran daripadanya. Kita ini, khususnya para generasi muda sebagai generasi penerus harus pandai mengambil hikmah dari peristiwa bersejarah untuk dijadikan suri tauladan dalam berbuat dan bertindak. Ajaran kepada para tunas muda, SH, diajarkan pelajaran pencak silat yang berasal dari para pendekar terkenal, 9 orang pendekar, dan yang terakhir dari Bapak Ki Ngabehi Surodwiryo. Saudara tertua dalam persaudaraan, setia hati, Winongo, sebagaimana yang telah terurai pada pemaparan tersebut. Dengan metode yang demikian ini, maka seluruh pelajaran dengan mudah diserap oleh para tunas-tunas muda kita yang dapat berhasil dengan sukses. Kita selalu berpedoman, a sense of purpose and direction, rasa tujuan dan tanggung jawab seorang pemimpin yang mempunyai cita-cita. integrity, Rasa setia saudara. Salah satu ikatan yang penting yang menghubungkan seorang pemimpin dengan pengikut-pengikutnya ialah rasa percaya. Para pengikut seorang pemimpin ingin mendapat keyakinan bahwa kepentingan mereka selalu dipikirkan dan diperjuangkan. Para pengikut ingin diyakinkan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh pemimpinnya dapat dipercaya. Dan bahwa mereka tidak usah takut akan ditinggal atau dikhianati dalam waktu menghadapi kesulitan-kesulitan. Dengan demikian antara yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh pemimpin haruslah ada harmoni dan kesatuan. the great man does not think beforehand of his words that they may be great, not of his actions that they may be resolute, he simply speaks it and does what is right. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa segala sesuatu yang digariskan oleh pemerintah selalu dapat kita kerjakan atau laksanakan dengan sukses. Salam kompak dan selalu damai untuk semua sedulur STK.